Hari ini udah bisa masuk ke pelajaran 5. Udah apa belum? Ad-Darsul Khamis. Belum saja. Ad-Darsul Rabi' udah. Kemarin baru terus sampai kok itu sih. Sampai mana? Sampai kok yang abu-abu fi isolasi mujarab belum. Oh, pelajaran 4 belum? Belum. Baru sampai al-qawaid itu saja. Belum selesai. Sampai sini. Benar? Sampai kawain ini. Nah, Yang mana saja? Nah, ya itu saja. sampai di sini, ya. 6 saja. Nah, nabda dasana hadzal yaum bi basmalah. Ya. Fil usbu' al-madi dakhalna ila al-wihdah ats-tsaniyah ma yata'allaq bil fi'li bin nazari ila tarkibihi. Ya. Warafna anal fi'l bin nazari ila tarkibihi yanqasim ila qismain ma yusamma bil fi'lil mujarrad wal fi'lil mazid, ya. Amma fid darsi rabi' hadza khususan natakallam anil fi'li al mujarrad. Wa'rafna wa fahimna annal fi'l al mujarrad hadza kama fil qawaid al fi'l al mujarrad makanat hurufuhu kulluha asliyatan wa yanqasim ila qismain. Jadi dikatakan dia fi'il mujarrad kalau huruf-hurufnya semuanya asli, dan secara konsep linguistik kita mengatakan kata kerja dasar. Kata kerja dasar. Lawannya kata kerja berimbuhan. Khusus untuk kata dasar yaitu yang qasim ila qismain mujarrad sulasi huwa makanat huruful asliyah salasa. Kalau huruf aslinya 3. Sedangkan yang kedua mujarrad rubai huwa makanat huruful asliyah arba'ah, ya. Jadi kalau huruf aslinya 4 maka kita sebut mujarrad rubai. Ada juga di balik rubai mujarrad, itu sama saja, ya. Rubai mujarrad, sulasi mujarrad sama saja gitu, ya. Kemudian di bawah ini dibicarakan tentang abwabul fi'li sulasi mujarrad. Sebetulnya sudah diperkenalkan pada waktu kita belajar fi'il mudhari' pada unit 1, ya. Terdapat ada 6 bab fi'il, jenis pola fi'il sulasi mujarrad. Jadi yang kita pelajari pada fi'il mudhari' pada unit 1 itu sebetulnya sudah mengkaji konsep fi'il sulasi mujarrad dari fi'il mujarrad. Sudah tahu kalau dia berasal dari fa'ilnya yaf'ulu, maka itu sebut dengan bab nasara. Sering juga disebut fathu dhamin. Kemudian ada kalau dia dari fa'ala, kemudian dia disebut bab darba. Kalau dia fa'ala yaf'alu fathatani disebut bab fataha, yaf'alu kasru fat bab faria atau bab an. Kemudian ada fa'ila yaf'ilu kasratani bab hasan. Dan yang terakhir adalah dhammatani fa'ula yaf'ulu, itu disebut bab karumah. Sebetulnya ini sudah kita pelajari, ini hanya penekanan apa bab-bab kemarin itu sudah masuk ke konsep bab-bab fi'il sulasi mujarrad.
Sedangkan pada bab fi'il rubai mujarad hanya ada satu dengan menambah di dalam polanya lamnya gitu. Sehingga menjadi fa'lala. Kita nggak tahu kenapa lamnya yang didabelkan ya. Mungkin itu lebih gampang membacanya. Kalau ainnya nanti yang dikasih mazid biharfin gitu ya. Jadi kalau fa'lala kelihatan beda pola dari konsep fi'il rubai mujarad. Ya. Itu mengenai bab fi'il mujarad ya. Jadi ada 6 tambah 1 itu. 6 untuk sulasi mujarad, 1 untuk rubai mujarad. Pada fil wihda al-ula nahnu natakallam siwa apa fi'li atau auzan fi'li nahnu natakallam an ittisal dhamair rafa al-muttasilah bid-dama bil af'al. Kita udah pelajari karena cara dhamir rafa berhubungan dengan fi'il. Yang mana semua dhamir rafa itu berkedudukan sebagai fa'il. Ada yang barizah, ada yang mustatirah, kan gitu. Ya, pada fi'il madhi ada 5 macam dhamir rafa barizah atau muttasilah, sedangkan dhamir mustatirnya hanya ada 2. Mudhari 4 yang dhamir rafa barizahnya, sedangkan dhamir mustatirnya ada 5 macam. Pada fi'il amar dhamir rafa'nya yang barizah ada 4, mustatir hanya 1. Nah, itu kita pelajari. Nah, dalam pelajaran ini kita menambah konsep adanya dhamir nasab ya. Maka di sini judulnya ittisalul af'ali bidhamairin al-muttasilah haitsu yakunu yaqa'u mauqi'a maf'ul bih. Jadi dhamir ini berkedudukan di tempat maf'ul bih. Maka dia karena maf'ul bih itu adalah ismun mansubun, maka kita sebut dhamirnya menjadi dhamir nasab ya. Dhamir nasab itu sama bentukannya dengan jar, sama banget gitu. Gak ada beda. Cuma apa bedanya dhamir jar dengan dhamir nasab? Dhamir nasab duduk sebagai maf'ul, dia berhubungan atau nempel pada fi'il. Kalau dhamir jar nempel pada isim. Misalnya kata buhu, hu-nya itu nanti juga ketemu hu-nya di dalam dhamir nasab. Misalnya apa? Syakartuhu. Bukunya sama gitu. Kalau dia perempuan syartuha. Kalau dalam jar bukunya sifatnya mah misalnya kitabuha gitu ya. Jadi itu aja bedanya. Bentuknya sama semuanya dengan dhamir jar yang berhubungan dengan isim sebagai mudhofun ilaih dia atau sebagai isim majrur ya. Sedang ini diberi contoh Nasorani. Ya. Siapa yang tahu apa artinya Nasorani? Dia telah menolongku. Dia telah menolongku. Beda ya kalau kitabi. Itu apa artinya? Bukuku. Bukuku ya. Itu beda ya. Kalau di sini dia telah menolongku. Ya. Sekarang yang mana yang sebetulnya yang dhamir mutakalim? Dhamir nasabnya itu yang mana? Ya-nya ini ya. Ya mutakalim gitu. Kita mengenal ya mutakalim. Tapi kok ada nunnya di sini gitu. Nah, khusus untuk ya mutakalim terpaksa ada huruf tambahan di situ. Nun itu. Jadi nun ini hanya sebagai dia disebut menjaga. Maka dia istilahnya nun lil wiqayah namanya. Di bawah sekali nanti Anda akan ketemukan istilahnya ini dia.
nun lil wiqayah gitu. Apa yang dia jaga gitu. Nah, saya bandingkan tadi kitabun, sebuah buku. Kemudian masuk ya mutakalim, bukuku. Maka kita langsung aja menjadikan tadi kitabun pakai tanwin lagi gitu ya. Kemudian dia marfu gitu. Kemudian masuk iya. Langsung aja berubah. Unnya tadi itu menjadi i gitu. Kitabun menjadi kitabi. Kenapa tanwinnya hilang? Kan dia menjadi mudhof gitu ya. Mudhof nggak boleh pakai tanwin gitu. Nah, makanya langsung. Nah, kenapa bisa langsung kitabun menjadi kitabi? Karena isim bisa-bisa aja pakai harakat kasrah. Beda dengan fiil nasoro. Nggak mungkin kita masuk dia telah menolongku, maka kita buat nasori gitu. Nggak bisa gitu. Jadi harus dibantu oleh nun untuk menjaga fiil itu berharakat kasrah. Baik dia fiil madhi atau fiil mudhari atau fiil amar. Maka di sini kita lihat nasoroni. Jadi yang diberi harakat kasrah apanya? Nunnya gitu. Jangan akhir fiilnya. Jadi bukan nasari. Atau nanti kalau dia fiil mudhari yansuri. Kalau dia fiil amar unsuri. Kalau unsuri lain lagi kan. Seolah itu fiil amar untuk orang kedua perempuan. Orang kedua perempuan tunggal gitu ya. Ya Fatimah unsuri kan gitu misalnya ya. Ya. Itu jadi dhamir rafa dia, jadi bukan dhamir nasab jadinya ya. Jadi fa'il, kalau unsuri itu fa'il, tapi kalau unsur ni baru. Ya. Sudah? Nasoroni. Jadi pelakunya di sini fa'ilnya apa kalau nasoroni dalam kosakata ini? Dhamir rafa'nya apa? Dhamir mustatir jadinya. Kan dia tadi ya. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dia telah menolong saya. Jadi sayanya menjadi objek. Gitu juga pada yansuruni. Dia sedang menolong saya. Unsurni, hei anta. Tolonglah saya. Gitu. Nah, kalau unsurni apa failnya? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Kalau yang suruni sama ya. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya. Itu kalau untuk ya mutakalim untuk satu orang. Kalau mutakalimnya untuk dua orang atau lebih, kita kan biasa pakainya seperti dalam dhamir rafa na fa'il. Di sini juga ketemu na, tapi udah fungsinya udah beda. Nah, di sini kalau misalnya nasar na itu kami telah menolong. Kalau ini bacanya nasorona, rohnya nggak mati gitu. Maka artinya berbeda. Dia telah menolong kami. Maka na-nya di sini bukan lagi dhamir rafa tapi dhamir nasab. Apa namanya? Na apa? Maka dia berubah menjadi na maf'ul. Nah, itu makana itu ada dua macam, ada na fa'il itu dhamir rafa. Kalau na maf'ul itu dhamir nasab. Dia juga bisa masuk ke dalam fi'il mudhari' menjadi yansuruna, dia sedang menolong kami. Unsurna he anta, tolonglah kami. Ya. Itu baru kita melihat dhamir nasabnya aja ya. Mutakalim ada ya dan na gitu. Coba kita gali ini. Nasrani itu bisa enggak? Nasrani dianya dia laki atau perempuan enggak itu? Laki. Laki-laki. Kalau dia perempuan apa? Nasorot. Jadi ini kata Nasrani ini dengan menggunakan ya mutakalim ini bisa kita pecah menjadi 14 kali lagi gitu. Kalau dari misalnya apa? Dari mutakalim juga.
Cuma ada yang bisa dipakai, ada yang nggak bisa dipakai. Misalnya apa? Aku menolong aku. Gimana jadinya? Nasartuni kan gitu ya. Aku telah menolong aku. Gitu. Kalau kami telah menolong aku. Enggak, itu artinya enggak ghairu mustakmalah gitu ya. Nasarnani. Itu kalau kita buat bisa, tapi bahasa itu ada yang bisa dibuat tapi enggak digunakan. Sekarang, kau laki-laki menolong aku, bisa kan? Gimana dia jadinya? Nasartani. Kalau dia 2 orang. Nasar apa? 2 orang. 2 orang. Engkaunya 2 Nah, orang. ini nih. Wajib Nasrani. Bukan. 2 orang kan tadi sudah mukhatab. Kan dari nasartani. 2 orang Oh. gimana? Nasartan. Ya, award gitu. Kok nasartani? Apanya yang 2 orang saja? Ya dhamir rafa'nya lah. Antuma. Nasartumani. Iya, kok nggak nyambung ya bahasa saya gitu ya. Ya nasarta 1 orang, kalau 2 orang nasartumani. Kalau kamu semua nolong aku gimana? Laki-laki. Nasartuni. Nasartuni. Kalau belum ada ya nasabnya gimana? Antum. Oktober. Hah? Nasor antum. Nasartumuni. Bentar dulu, nasartum, begitu kan? Antum nasartum. Sekarang masukkan ya mutakalimnya. Jadi apa? Nasartumuni. Nah, ini ada lagi kelainan sedikit. Nasartumuni, padahal asalnya nggak ada waw gitu. Ya, harusnya kan nasartumni. Tapi itu nggak ada yang begitu. Ada waw, maka waw itu namanya disebut waw lil isba. Ini dia di bawah ya. Syakartumuna, wawnya ini disebut waw lil isba. Apa arti isba? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Kalau syaba'an, ana syaba'an, apa itu? Nggak tahu juga. Kalau ana jau'an, nggak tahu juga. Lapar. Lapar. Kalau ana syaba'an, Kenyang. kenyang. Ya, kalau fi'il madinya apa itu? Syaba'an. Tabi'ah yasma'u. Tabi'ah. Kalau misalnya apa? Saya memberi makan ke orang sehingga dia menjadi kenyang. Gimana jadinya? Nah, itu kan kamu belum belajar. Nanti akan belajar di mazid. Namanya ashba'a. Ashba'a itu mengenyangkan. Jadi waw lil isba, waw mengenyangkan. Apa yang dia kenyangkan? Bunyi gitu ya, bukan makanan di sini. Tadi kan nasartum nih, seolah mimnya lapar gitu ya, karena sakinah. Gitu. Paham maksud saya? Ya. Kemudian ditambah waw sehingga menjadi nasartumuni. Ya. Udah? Itu. Jadi kata Nasrani ini bisa Anda buat 1 tabel lagi gitu. 14 lagi gitu ya. Khusus madinya ini. Nasrani. Jadi tadi apa? Dari nasartuni, nasarnani, nasartani, nasartumani, nasartumuni. Kalau dia perempuan apa? 1 orang. Kau perempuan telah menolong aku. Nasartini. Kalau dia 2 orang. Iya, man dari gini target 30. Nasartumani sama aja kan laki dengan perempuan. Kalau dia jamak. Nasartunani. Iya, nasartunani. Sudah selesai mutakalim dengan mukhatab. Nah, ini ketemu Nasrani ini kan udah gaib nih. Kalau dia 2 orang menolong saya gimana? Dia 2 orang telah menolong saya.
Nasoroni. Ya, Nasarani. Mereka telah menolong saya laki-laki. Kamu ditulis setelah acara berakhir. Nasaruni. Nasaruni gitu ya. Kemudian dia perempuan, satu orang menolong saya. Nasoroni. Nasoratni, dua orang. Nasoroni. Nasoratani. Kemudian mereka perempuan telah menolong saya. Nasornani. Ya, jadi ini satu ini bisa menjadi 14 bentukan kata lagi ya. Berarti yang suruni ini juga ada 14 bentukan kata. Ingat itu semua ya. Ini baru dia laki-laki. Ini kan bisa saya, tapi tadi saya menolong saya kan aneh gitu ya. Saya menolong saya tuh aneh. Saya menolong kami juga aneh. Jadi ada ini seperti ini, nanti ada warna merah, ini maksudnya sesuatu yang bisa dibuat bentukannya tapi tidak digunakan. Ini ada istilah di sini. Al-malhuzah. Al-af'alul mulawwanah bil ahmar ghair musta'malah. Jadi kata-kata yang berwarna merah ini enggak ada itu digunakan gitu ya. Jadi nanti pada semua ini 14, ini 14, ini juga bisa 6 ya, 6. Jadi sebaris ini, baris pertama ini bisa Anda buat jadi berapa itu? Ini 14, ini 14 tambah 6 berapa? Oh, 14 tambah 14 28 tambah 6 34 bentukan ini sebaris. Sekarang ke bawahnya ini kan 14 lagi nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ini sebarisnya. Nah, jadi mempelajari dhamir nasab ini bisa kita buat bentukan kosakatanya itu sampai berapa itu? Ini 34 tadi sebaris ya. Paham ya maksud saya? Ini 14 14 14. 6 34 kali 14. Coba hitung. 14 kali 34. Berapa? Sepuluh kali 34 340. Kemudian 4 kali 34 berapa? 100. 4 kali 102. Ayo siapa yang cepat otaknya? Komputernya. 476. Jadi semuanya 400 sekian bentukan. Ini kita dibuat di sini hanya satu apa? Satu tabel gitu. Padahal ini bisa dibuat berapa tabel lagi gitu. Jadi sekian macam bentuk. Ini kan baru namanya 14 kali 3 di sini ya. Kan ini 3 ini. 14 kali 3 berapa? 42 gitu. Ya, 42 bentukan dalam satu tabel gitu ya. Bayangkan gitu. Jadi berapa tabel? 400 sekian tadi dibagi 42 itu berapa tabel gitu ya. Kalau ingin Anda buat gitu, Anda akan bisa membuat sekian tabel. Ya. Paham? Kayaknya bahasa Arab itu loh. Ya. Jadi ini hanya dibuat contohnya satu aja. Padahal ini bisa jadi 14. Karena dhamir rafa'nya bisa 14 macam kan? Ya. 14 macam bentukan dhamir rafa'nya tetap aja kalau madi itu hanya 5 gitu ya. Nah, bentukannya yang menjadi 14, tasrifnya yang 14. Hati-hati pakai istilah gitu ya. Dia juga begitu dan seterusnya. Kini kenapa kok satu aja? Karena kita hanya fokus kepada dhamir nasabnya saja gitu ya. Memperkenalkan dhamir nasab. Jadi dhamir nasab mutakalim kalau untuk
individu dia ya mutakalim, kalau dia untuk musanna atau jamak kita pakai na yang kita sebut dengan na maf'ul. Sekarang masuk ke mukhatab. Nasaraka. Nah, jadi ka ini adalah menunjukkan dhamir nasab berkedudukan sebagai maf'ul untuk mukhatab satu orang laki-laki ya nasaraka. Ya. Ini kalau dia dua orang nasarakuma. Kalau dia jamak nasarakum. Kalau dia perempuan nasaraki. Kemudian kalau dia dua orang nasarakuma nasarakunna. Ini untuk apa? Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya sama aja gitu kan semuanya gitu. Jadi baik dia masuk ke fi'il madhi, baik masuk ke dalam fi'il mudhari atau masuk ke dalam fi'il amar, bentuknya sama. Ya. Nah, ini yang tadi kan nggak mungkin. Engkau, tolonglah engkau, kan nggak mungkin ya maknanya gitu ya. Jadi ini bisa dibuat bentukannya tetapi tidak digunakan. Ini fi'il mudhari'nya. Ini yang gaib, itu juga ada dhamirnya yang gaib gitu. Nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Nasaraha, nasarahuma, nasarahunna gitu ya. Ininya sama, dhamir nasabnya sama baik masuk ke dalam fi'il madhi, mudhari' dan amr. Ya. Kalau ini masih mending, kau tolonglah dia, itu kan cocok gitu ya. Kalau ini bisa enggak? Nasarahu. Bisa dipakai enggak itu? Sebetulnya bisa saja. Dia yang itu menolong dia yang itu. Nah, cuma begitu jadinya. Ada dianya dua macam gitu ya. Nasarahu. Ya. Bisa saja. Itulah perkenalan kepada dhamir nasab. Nah, ini sama benar semuanya nanti kalau dia masuk ke isim. Jadi kalau misalnya di sini tadi kan kitabi, kitabuna gitu kalau ke isim. Tapi itu namanya dhamir jar ya. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, sama kayak gitu. Itu juga di sini. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Jadi dhamir nasab dengan dhamir jar itu bentuknya sama. Yang membedakan yang satu masuk ke fi'il dia sebagai maf'ul bih, yang satu masuk ke isim sebagai mudhofun ilaih atau sebagai isim majrur. Kan bisa alaihi, jarang ya, alaihu. Hanya ada di Al-Quran ketemu satu itu. Surat apa itu lupa saya. Alaihu ya ada. Jadi biasanya hanya alaihi. Jadi diubah apa itu namanya harakatnya untuk menyesuaikan gerak mulut orang yang berbicara. Kan nggak enak ya alaihu ya alaihu. Yang enak itu alaihi. Jadi mulutnya nggak meong-meong gitu ya. Meong-meong apa itu istilahnya ya. Alaihi gitu ya. Apalagi contohnya yang lain tuh. Bihim. Nah gitu ya. Kalau bihim nggak ada itu kita temukan bihum gitu ya. Bihum. Padahal kan asalnya hum. Tapi tiba-tiba bihim gitu ya. Apa lagi misalnya ya kalau kebetulan ala kitabihim, nah gitu ala kitabihim ya karena sebelumnya kasrah dia mengikuti bunyi sebelumnya ya. Sudah berarti ini udah selesai masalah dhamir rafa, sebetulnya sangat banyak dan kita akan cobakan dalam satu tadribat ini sebelum saya masuk ke pelajaran 5. Nah, ini maksudnya tadi penerapannya ada di sini. Ya. Tadribatnya langsung. Kenapa? Tadribnya udah sama Ustaz Kamal. Udah disuruh sama Pak Kamal ya? Oh iya. Jadi udah paham ya? Enggak, saya hanya mencontohkan. Ini kan taraka, masuk antuma kan menjadi gimana dia jadinya? Antumanya sebagai dhamir rafa, hiyanya sebagai dhamir nasab. Ini udah selesai atau belum? Baru disuruh.
Udah Oh, selesai. Sudah. Biar Oh, udah dibuat ya. Nah, ini ya udah tahu Anda ya. Ya, jadi itu ini kan tadi tidak diterangkan dalam latihan ini gitu, di dalam teks tadi gitu. Jadi adanya di dalam latihan yang banyak tadi, yang 400 berapa tadi? 400 sekian. 400 sekian tadi kan, 400 sekian bentuk kan. Naam, al-an nadkhul ila darsil khamis. Ya ini dia. Amma yata'allaq bil fi'lil mazid ya. Jadi kita sudah masuk ke konsep kata kerja berimbuhan. Maka di sini Anda harus ngerti banget yang mana yang dikatakan imbuhan atau huruf ziyadah gitulah di dalam sebuah kata kerja. Jadi hati-hati yang dikatakan huruf tambahan dalam kata kerja itu yang mana gitu. Kalau saya mengatakan kemarin dalam dhamir rafa atau dhamir tak sakinah penanda perempuan, apakah dia dikatakan huruf zaidah dengan konsep imbuhan? Tidak. Dia memang huruf tambahan tapi bukan konsep imbuhan. Imbuhan itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya awalan, akhiran, sisipan atau COVID gitu, ada dua gitu ya. Jadi konsep huruf ziyadah pada fi'il dalam fi'il mazid itu hurufnya apa saja. Nah, ini yang harus Anda pahami nanti. Sering kali orang itu ngomong asalan gitu ya. Asalan saja karena dia tambahan. Misalnya apa? Yaktubu. Ada nggak di sana huruf ziyadah? lagi bos. Harus mudorah. Mana? Itu bukan huruf ziyadah konsep mazid. Itu. Oh. Ya berarti nggak ada. Nggak ada gitu. Paham Anda ya? Apalagi dia misalnya ketemu yaktubuna. Apakah ya dengan waw jamak itu huruf ziyadah? Yang enggak gitu. Ya itu adalah penanda bahwa fiilnya menunjukkan waktu sekarang, sedangkan waw itu adalah pelakunya gitu, dhamirnya gitu. Walaupun dia memang ditempelkan ke dalam kata kerja, baik madi atau mudhari, tapi tidak dikatakan dia huruf ziyadah dalam konsep fiil mazid gitu ya. Maka hati-hati di sini ya. Judul kita mengenai al-hay'atut tanfidhiyatu li talabati qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Artinya udah tahu nih BEMJ ya. Kemarin kita berbicara tentang UKM, nah sekarang berbicara organisasi yang ada di prodi ya, yaitu BEMJ. Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ini ada percakapan antara si Harry dengan 3 orang temannya, kebetulan perempuan ketiga-tiganya gitu ya. Jadi ini dalam rangka apa kita mengenal gimana percakapan antara seorang laki dengan perempuan, dengan laki dengan laki itu harus diperlihatkan di dalam materi gitu ya. Jadi jangan pula nanti dihubung-hubungkan dengan apa artinya dalam agama kalau boleh kita menghindari ya nggak usahlah ngomong antara laki dan perempuan karena itu akan menimbulkan fitnah gitu misalnya. Tapi di sini di dalam penggunaan bahasa kita udah harus pasti. Kadang kita berdialog antara laki dan perempuan yang karena itu akan kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana Allah ngomong dengan 1 orang perempuan, ngomong dengan 3 orang perempuan dan seterusnya, ayatnya ada semua gitu ya. Ya. Ini kalau kamu tahu Harry ini nama kakak kelas Anda dulu gitu. Ini nama kakak kelas semua ini dulu ya. Jadi nama-nama yang ada di sini ini selalu ada hubungannya dengan mahasiswa.
Sekarang kakak kelas Anda ini ikut kuliah S2 di Arab Saudi dia sekarang, tapi belum selesai. Ya. Ya, nanti kalau dia pulang ke Indonesia mungkin Anda akan diundang ke prodi, ya biasanya diundang untuk menceritakan pengalaman kuliah di luar negeri bagaimana gitu misalnya. Ya. Qala Harry, ya akhawati kaifa halukunna. Ya, paham ya? Karena dia ngomong ke 3 perempuan. Siapa yang tahu apa ini jamak? Ya akhawati. Mufradnya apa? Apa mufradnya? Kalau satu orang. Akhwat. Akhawat. Ukhti. Ya. Ukhti. Dibuang ya-nya. Ukhtun. Ukhtun. Kalau laki-laki apa? Ikhwatun. Akhi. Satu orang. Satu orang. Akhun. Itu berapa huruf? 2. Padahal kan konsepnya kata dalam bahasa Arab paling kurang 3. Kok bisa 2? Ayo, siapa bisa jawab? Jadi kita milih kosakata ini kadang ada rahasia-rahasianya. Siapa yang tahu? Akhun, abun. Ya. Ada lagi tuh mertua, hamun. Ha ya, hamun. Darah, damun. Nah, itu ada beberapa kosakata itu hanya terdiri dari 2 huruf. Kok bisa kata dalam bahasa Arab terdiri dari 2 huruf, padahal kan yang paling rendah 3. Siapa yang bisa jawab? Asmaul khamsah. Ya iya, bukan itu jawabannya gitu. Itu apa jenisnya? Asmaul khamsah, betul. Gitu ya. Tapi kan bukan itu pertanyaan saya. Kenapa dia boleh 2 huruf? Apakah benar itu 2 huruf? Itu dulu tuh. Benar nggak itu 2 huruf? Akhun. Tidak, ya. Pasti 3 huruf. Cuma 1 hurufnya dibuang. Siapa tahu huruf apa yang dibuang? Nun. Nun. La. Wow. Huruf waw. Wow, iya. Dari mana kita tahu bahwa yang hilang waw? Jamaknya. Kita lihat di jama atau di musanna gitu. Akhun, apa musananya? Ada nggak akhani? Yang ada apa? Akhawani. Kok muncul wawnya gitu? Itu Anda itu berlatih berpikir gitu. Kalau ketemu sesuatu kondisi kata yang menyalahi aturan umum, ini ada apa? Ya. Begitu juga ukhtun. Apakah itu 3 huruf? Iya. Tapi apakah ta-nya itu sebetulnya masuk kategori isimnya gitu? Apa namanya? Jumlah huruf pada isimnya. Itu hanya penanda. Penanda bahwa itu perempuan. Itu tamab sutoh namanya. Nah, kalau dalam isim ta penanda perempuan kan tamarbutoh. Ya. Mudarrisun, mudarrisatun. Boleh juga tamabusutoh. Apa artinya tamabusutoh? Tak terhampar. Atau ada yang menyebutnya tamaftuhah, tak yang terbuka. Kalau tamarbutah, tak apa namanya itu? Kalau diterjemahkan. Tak yang diikat gitu ya. Ujung kiri, ujung kanannya kita tarik ke tengah, itu diikat. Nah, ini jadi tamarbutah gitu ya. Tamarbutah. Harus tahu gitu ya. Jangan hanya istilahnya verbalisme. Apa itu verbalisme? Kita bisa menyebutkan kosakata, tapi nggak tahu asal usulnya.
Apa maksudnya ta marbutah? Ta yang diikat ujung-ujungnya. Apa itu ta mabsutah? Ta yang terhampar. Ta maftuhah, ta yang terbuka. Ya, jadi tidak ya. Jadi apapun yang kamu baca itu harus tahu asal usul artinya. Jadi jangan hanya istilah ya. Sudah. Jadi ini akhawat, ini mufradnya ukhtun. Taknya hanya penanda perempuan. Sebetulnya dia 2 huruf juga, hamzah dan kha. Cuma tiba di kalau musanna masih hilang wawnya. Kita bisa mengatakan ukhtun ukhtani. Ya, tapi tiba di jamak muncul wawnya, akhawatun. Nanti kalau ditanya orang, tadi kan ukhtun nggak ada waw. Kok tiba di jamak ada waw? Ada apa? Dari mana? Datang dari langit? Tidak. Karena asalnya akhawatun gitu ya. Akhawatun. Kalau laki-laki akhawun. Abun itu juga dari abawun. Dari mana kita tahu? Musananya. Apa musana dari abun? Abawani. Ya. Bukan abani, nggak ada abani ya. Abun abawani. Cuma di jamaknya wawnya nggak ketemu lagi karena jamaknya jamak taksir aba. Nah, sebetulnya asluhu abawun. Ya. Hamzahnya diganti dengan waw. Nanti pelajarannya pada i'lal itu ya. Ya. Semua itu dalam saraf itu kayak gitu tuh. Jadi kita bentukan-bentukan kosakata itu harus paham dari mana. Karena perubahan dari mufrad, musanna, jamak itu udah kajian sorof itu ya. Itu udah kajian sorof. Gitu. Jangan dikira bukan sorof itu. Kan itu merubah bentuk. Ya. Udah merubah. Sudah. Ini gara-gara kata akhawat jadi lama kita nih. Sudah. Ajabat Fitriyah Najma wa khairun nisa. Jadi ada 3 orang. Bi khair alhamdulillah. Fahimtum kullukum. Kemudian qala Heri. Hal adraktunna ma huwa daurul hayatit tanfidhiyati li talabati qismi ta'limul lughah arabiyah. Kamu semua udah paham nggak? Udah kenal nggak apa manfaat atau apa peran dari BEMJ itu? Gitu ya. Maka dijawab oleh Fitriyah la ma adraktuhu. Ya. Belum apa itu? Kemudian dia nanya ke si Najma, "Hei Najma, hal alimtih? Kau udah tahu?" gitu ya. Maka dijawab oleh Najma, "Na'am. Innahu makanun haitsuj tama." Perhatikan saya bacanya haitsuj tama. Jadi bukan haitsu ijtama'a ya. Ini tandanya hamzahnya hamzah wasal. Haitsu ijtama'a fihi talabatu qismi ta'limil lughatil arabiyyati fi hadhil jamaah. Itu adalah tempat ngumpul, tempat kongko ya, tempat ngumpulnya mahasiswa bahasa Arab gitu di universitas ini. Kemudian dijawab oleh si Heri, ahsanti, oh bagus deh kamu. Tapi perannya lebih dari itu, bal aktsaru min zalik. Fa innal hay'ata makanunik tasyafa. Baca deh, perhatikan. Makanunik tasyafa. Maka ini masalah hamzah wasal ini banyak dalam Al-Quran itu. Ketemu kita nun kecil di bawah alif gitu ya, tandanya itu dibaca. Tandanya sebelumnya ada isim yang bertanwin itu. Ya, maka dibaca. Ini kan makanun iktasyafa, maka kita baca makanunik tasyafa a'dha'ul hayati al-khibarat. Perhatikan ini, al-khibaratil jadidata. Beda ya, ada ti ada ta. Khasatan fi syu'uni munazzamati talabati. Sebetulnya tempat itu adalah tempat untuk anggota BEM itu memperoleh, mendapatkan iktasyafa, memperoleh apa yang dia peroleh? Al-khibarati. Pengalaman bisa, pengetahuan bisa itu
khibrah itu keahlian juga bisa gitu ya. Dia jamak muannas salim karena dia maf'ul bih, maka tanda nasabnya kasrah kita baca. Maka iktasyafa a'dha'ul hayati al-khibarati. Dia punya naat ya. Karena dia ini ghairu aqil, maka naatnya cukup mufrad muannas. Maka cuma kedudukannya man'utnya itu mansub. Karena itu dia juga harus mansub. Ya, ini kenapa dibaca kasrah? Karena dia jamak muzakkar muannas salim. Maka baca iktasyafa a'dha'ul hayati al-khibaratil jadidata. Ya, jadi memperoleh pengalaman, pengetahuan, keahlian yang baru, terutama khasatan, terutama pada masalah bisa aturan, bisa organisasi mahasiswa. Saya jiduna al-ma'arif al-muhimmah. Mereka akan memperoleh pengetahuan yang penting allati lam yajiduha fil fusulid dirasiyah, yang tidak diperoleh didapatkan di bangku kelas ya, di kelas ya. Mahiyal khibaratul lati sanahsulu 'alaiha fil hay'ah. Apa itu? Khibarat apa? Pengalaman apa? Keahlian apa yang diperoleh dari BEM itu gitu. Qala Heri kunaka khibaratun katsirah. Banyak ya. Apa? Minha idza ishtarakat talibu fi ihda lijanil musabaqatil lati tu'qadu fil jami'ati sayajidu al khibaratil jadidata wal asdiqa al katsirin. Kalau dia ikut serta, seorang mahasiswa ikut dalam kepanitiaan lomba, misalnya lomba apa yang diadakan di kampus, maka dia akan memperoleh pengalaman, keterampilan, kecakapan ya yang baru, yang sebelumnya belum tahu jadi tahu, dan dia juga memperoleh teman yang banyak karena di dalam di BEM secara kampus itu akan berkumpul di sana mahasiswa prodi lain gitu ya. Wa fi nihayatil musabaqati istakhrajatil lajnatu min musyarakatihi syahadatan likulli a'dha'ih. Kalau sudah selesai kegiatannya, maka kepanitiaan biasanya mengeluarkan kepada orang yang ikut serta dalam kepanitiaan itu, apa yang dikeluarkan? Syahadatan, yaitu sertifikat bahwa dia melakukan ikut di dalam kepanitiaan. Sertifikat Anda selama kuliah itu disimpan baik-baik, itu sangat bermanfaat kalau Anda melamar pekerjaan. Makin banyak kita punya sertifikat kegiatan macam-macam, misalnya sertifikat menjadi pemenang ini, pemenang itu, ya, kepanitiaan ini, panitia itu sangat bermanfaat, mendukung Anda untuk bisa dipilih orang untuk menjadi tenaga baru gitu ya. Wa idza aradat hadhil ayatu bi'ikni barnamajin ma, apabila BEM itu bermaksud mengadakan program apapun, itu maksudnya barnamijin ma bi'ikdi barnamijin ma ittafaqa jami'u a'dha'il lajnati bi ayyajtami'u lil bahsi fil umuri allati tata'allaqu bi hadhil barnamij. Maka semua anggota kepanitiaan itu akan menyepakati, sepakat untuk mengikuti rapat, berkumpul untuk membahas segala sesuatu yang ada hubungannya dengan program itu. Yaitu, jadi Anda dilatih, dibiasakan ikut di dalam berorganisasi ya. Dalam sebuah kepanitiaan mungkin jadi ketua, mungkin jadi sekretaris, mungkin jadi bendahara dan seksi-seksi, itu semuanya memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian qalat Fitriyah tayyib uqaddimu kalimat syukri ilaiki ya Heri ala hadhil ma'lumat ya. Aku menyampaikan terima kasih
kepada Anda ya Heri tentang pengetahuan ini. Dijawab oleh Heri, afwan. Naltaqi bikunna fil munasabati taliyah insyaallah. Ya, sama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi pada kesempatan lain insyaallah. Dari teks tadi udah ada di garis bawahi, maka ditemukan ada 9 kosakata yang akan kita bedah masing-masing gitu ya. Nomor 1, adraktunna. Kalau dilihat dari unit 1 nih kategori fiil apa? Ini saya masih aja nanya unit 1 gitu. Ini fiil apa? Madi. Fiil madhi. Apa fa'ilnya? Antuna. Tuh kan masih salah aja kan. Nuniswa. Masih salah lagi. Mustatir. Tatir. Tatir apa lagi? Salah banget. Berarti belum lulus Anda unit 1. Apa filenya? Gak ada yang tahu? Gak tahu? Ini damir baris atau damir mustatir? Itu dulu. Tunna itu damir baris atau damir mustatir? Baris. Baris. Apa namanya? Lupa kan? Kalau adraktu, adrakta, adrakti, itu langsung Anda. Apa namanya? Tamu taharika. Apakah tunna ini tak mutaharikah? Lihat tuh materi yang lama. Masuk tak mutaharikah enggak? Iya. Iya, gitu. Jadi apa failnya? Tak mutaharika. Anda harus belajar dari kesalahan. Tapi jangan terlalu sering salah. Gitu. Ya. Sudah? Sekarang saya buang tunnanya. Tinggal apa? Adroka. Adraka. Berapa huruf? 4. Kira-kira ini sudah masuk mazid atau masih mujarad? Mujarab. Mujarad. Mazid. Iya. Ini sudah sulasi mazid atau rubai mujarad? Nah, itu pertanyaannya. Mazid. Rubai mujarab. Falala. Pak Lala. Ya, ini mulai kita mengenal ya. Ya, fa'lala. Kalau fa'lala sama ya, adraka, fa'lala sama ya polanya ya. Kita harus melatih diri kalau sudah ada hamzah di depan itu sudah penanda dia huruf zaidah. Gitu. Tapi beda ya dengan misalnya apa? Aktubu. Apakah hamzah itu harfu ziyadah? Laisa. Bukan. Huruf apa itu A-nya? Tanda fa'il. Tanda fa'il. Saya nanya huruf apa itu A? Aktubu. Harfu mudharaah. Huruf mudhara. Astagfirullah. Kan huruf mudhara ada 4. Ada A, ada Ya, ada Ta, ada Na. Maka jangan apa tuh ilmu Anda itu sepintas lalu. Harus didalamin masing-masing itu gitu. Ya. Ini kan saya bacanya juga adraka. Bukan adruku atau adraku. Itu lain lagi gitu ya. Ini adraka. Ini tandanya di fi'il madhi.
ini sudah masuk kepada fi'il sulasi. Dia sulasi, tapi mazid biharfin. Maka hamzah di awal itu sudah kategori huruf zaidah. Ya bukan huruf mudhara'ah itu. Ya. Ya. Maka kita sudah bisa mengatakan adraka adalah fi'il sulasi mazid biharfin. Sulasi yang sudah ditambah satu huruf. Ma harfuz ziyadah hamzah. Hamzahnya hamzah apa? Siapa yang tahu? Belum tahu. Di atas alifannya ada nggak kepala hamzah? Ada. Kalau ada tandanya hamzah apa? Hamzatul qat'i. Apa itu hamzah qata'? Itu lawan dari hamzah wasal. Apa itu hamzah qata'? Yang ditulis hamzahnya. Ditulis hamzah dan juga wajib dibaca baik di awal atau di tengah. Kalau saya masukkan waw misalnya di depan. Wa. Kemudian adraka. Bagaimana saya membacanya? Wa adraka. Wa adraka. Boleh enggak? Wadraka. Enggak Enggak. boleh. Karena dia hamzahnya hamzah wasol. Ya. Paham? Saya udah telurusi apa itu bedah pelan-pelan gitu. Tolong ditangkap dengan utuh. Jangan samar-samar gitu. Ya. Selesai nomor 1. Sekarang nomor 2. Ijtama fihi tulabu qismi ta'limil lughatil arabiyah. Kategori 1 fi'il apa ini? Sama dengan pertanyaan tadi. Madi. Fi'il madi. Ma fa'iluhu. Hati-hati. Dhamir mustatir. Bukan. Coba lihat kalimatnya. Siapa yang berkumpul? At-tulab. Betul. Nggak ada dhamir Tulab, mustatir tulab. itu. Hati-hati, saya udah beri peringatan di awal. Jadi jangan asal ketemu fi'il seperti itu, dhamir mustatir, jangan gitu. Cari dulu. Ada kemungkinan ada fa'ilnya. Itu yang dikatakan fa'ilnya terdiri dari isim zahir. Bisa fa'il itu terdiri dari dhamir, kan gitu. Fa'il itu ada 2 macam, bisa isim zahir atau dhamir. Dhamirnya juga bisa 2 macam, bisa dhamir baris atau dhamir mustatir. Hati-hati kamu. Dah. Kembali ke ijtama'ah. Hitung berapa huruf? Hamzah. Berapa? Hamzah. 4. 5. Hamzah. Hitung itu aja kok bisa salah ya. Ada alif di depan, ada jim, ada ta, ada mim, ada ain. 5. Ya. Kalau ada hamzah di awal itu pasti juga huruf. Ya apalagi 5. Kalau udah 5 itu udah pasti fi'ilnya mazid. Nggak ada khumasi mujarad, nggak ada kan. Yang ada kan cuma sulasi mujarad dan rubai mujarad. Ya. Kalau dia fi'il mazid, ya apa mujaradnya? Ngerti? Tadi lupa saya. Adraka, apa mujaradnya? Ngerti nggak maksud saya? Fi'il mujarad daroka. Daroka. Artinya yang belum ada tambahan. Kan itu fi'il mujarad. Yang huruf semuanya huruf asli. Daroka. Yakin nggak kamu itu daroka? Karena mungkin ada 3 pilihan itu. Mungkin daroka, mungkin darika,
Mungkin daruka. Mana yang benar? Daroka. Ya, kalau ragu-ragu harus buka ka mus, ya. Sekarang ijtama ma mujarraduhu. jamaah, Jamaah. Berarti ma harfu ziyadah. alhamdulillah, Alif wa ta. alif wa ta, Betul nggak alif? Hamzah wasal. betul. Hamzah itu. Kalau alif nggak bisa diberi harakat. Tuh kan masih salah aja Anda kita. Hamzah wasal dan ta. Di mana letak hamzah wasalnya? Di awal. Di mana depan. letak tanya? Antara fa dengan ain. Antara fa fi'il dan ain fi'il. Kalau adraka tadi di mana letak huruf ziyadahnya? Di awalan. Di Nah, itu awal. makanya dalam bahasa Indonesia itu awalan dia karena di awal gitu ya. Ya. Sudah? Berarti di sini sudah mazid apa namanya ijtama'a? Mazid bikam Harfain, biharfain ya. Mazid biharfain hamzatul wasli wa ta. Tadi udah tahu mujaradnya apa? jamaah, Mazid biharfainnya ijtama. Mal farqu bainahuma fil makna. Ma makna jamaah, ma makna ijtama. Jadi banyak yang harus kita perhatikan di sini. Apa arti jamaah? kumpul. Kata siapa? Kamu nerka-nerka. Apa arti ijtama? Berkumpul. Nah, itu baru yang berkumpul. Sekarang, jadi apa arti jamaah? Mengumpulkan. Jadi kalau kita menggunakan kalimatnya apa? Saya mengumpulkan. Apa yang kamu kumpulkan? Mengumpulkan uang deh. Orang kan manusia ini mata duitan. Jama'tun nuquda. Aku ngumpulin uang. Bukan untuk kekayaan, ngumpulin uang untuk kalau masih ya untuk kegiatan kan ya. Cari donatur gitu ya. Mengumpulkan uang. Sekarang, uang sudah terkumpul. Gimana Anda mengatakannya? Ya, ijtama'atit nuqud. An-nuqud itu jamak ya. Jadi dia di apa jamak atau mufrad yang dihukumkan muannas gitu ya, muannas majazi. Ijtama'atin nuqud atau ijtama'a tullabun. Kan ini tadi nih. Mahasiswa bahasa Arab berkumpul. Kira-kira apa bedanya mengumpulkan dengan berkumpul? Kalau Siapa yang bisa? mengumpulkan ada maf'ul, kalau berkumpul nggak ada. Itu dia. Jadi berubah nggak makna? Jamaah tadi dia butuh objek. Jama'atut tullaba fil fasli. Aku mengumpulkan manusia di kelas, mahasiswa di kelas. Ya, ijtama'at tullabu fil fasli. Mahasiswa berkumpul di kelas. Jadi yang satu kalau jamaah kalau dia butuh maf'ul bih itu namanya siapa yang sudah tahu istilahnya? Fi'il apa namanya? Apa? Belum tahu. Tadi yang Fi'il muta'addi. Kalau dia tidak butuh maf'ul fi'il apa namanya? Fi'il lazim. Fi'il lazim. Tahu nggak Anda istilahnya dalam bahasa Indonesia? Kata kerja fi'il lazim kata kerja apa? Nggak tahu. Intransitif ya. Kalau dia membutuhkan objek dalam bahasa Indonesia apa? Kata kerja
transitif. Jadi transitif, intransitif. Nanti kalau Anda ngomong dengan anak bahasa Indonesia, dengan anak bahasa Inggris, jangan disebut lazim muta'addi, nggak ngerti orang gitu. Jadi harus kata kerja intransitif, kata kerja transitif. Jadi ngerti orang. Oh, di bahasa Arab juga ada gitu. Ya ada lah. Soalnya orang luar tuh kan kadang dikirain kita belajar bahasa Arab ini belajar ngaji, baca Quran gitu loh. Pernah nggak orang ngira gitu? Kalau saya pernah ngira, malah orang gedean lagi. Dikirain kita belajar bahasa Arab itu hanya sekadar seperti belajar baca Al-Quran. Padahal kan sama aja. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa ini sama aja. Maka di pasca mahasiswa saya bisa saja asalnya dari dosen bahasa Jerman, dosen bahasa Prancis, mahasiswa itu macam-macam itu. Bahasa Cina gitu. Ngumpul di pasca, namanya pendidikan bahasa dulu ya. Pendidikan bahasa. Maka di situ diajarkan bagaimana mengajarkan bahasa. Bahasa apapun. Iya. Jadi dia konsep-konsep pengajaran bahasa bisa digunakan di prodi masing-masing. Ya, jadi mahasiswa saya di pasca itu semua prodi yang ada di FBS ada aja wakil-wakil yang kuliah di S2 dan S3 gitu. Malah ada yang dari UI bahasa Rusia, pernah mahasiswa saya di pasca S2. Nah itu. Ya, nah, jadi pengajaran bahasa itu sama aja gitu. Maka kaidah-kaidah bahasa itu bersifat universal. Apa itu maksudnya? Sama aja kaidah bahasa itu bahasa apapun di dunia. Cuma nanti ada keunikan masing-masing. Masing-masing bahasa punya keunikan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Udah? Udah? Ngerti ya? Jadi kelihatan di sini bahwa terjadinya proses perubahan dari lazim ke muta'addi itu akan punya konsekuensi terjadinya perubahan makna gitu. Perubahan makna itu nanti adanya di halaman berapa ini di buku Anda? Kalau di sini halaman ini kan konsep ya. Tahu deh sama nggak dengan di buku, karena di buku itu sudah ada revisi-revisi. Halaman 43. 43, tapi saya juga punya buku yang sama dengan Anda, halaman 40 bukan saja. ya. Ahamul aghrad al-mustafadah min naqlil mujarrad ila auzanil mazid ya. Jadi artinya akan ditemukan hal-hal penting yang sangat bermanfaat dari Anda dengan perubahan makna dari mujarrad ke bentuk mazid. Maka nanti ada, coba nanti dilihat-lihat itu nomor 1, 2 sampai berapa itu, sampai halaman 45 gitu ya. Ada angka 13 gitu. Nah, itu dari sekian pola-pola nanti akan terjadi perubahan makna masing-masing. Dari satu pola akan bisa maknanya berubah bukan 1:1. 1 bisa banding 5, bisa banding 8, dan seterusnya. Ya. Makanya problema mujarad ke mazid itu lumayan kompleks gitu. Karena maknanya tidak pasti gitu. Ya. Maka itu diambil dari munjid ya, bukan itu ilmu saya, bukan saya yang mencari. Perubahan makna itu sudah ada di munjid gitu ya. Kalau dicari sendiri, wah
Lama itu penelitiannya ya. Untuk merumuskan itu lama sekali itu penelitiannya. Sekarang kita masuk ke sini. Masih ya. Masih belum selesai. Baru nomor 1. Mana tadi? Aduh. Ini tadi ya. Baru nomor 2 baru. Jadi ini saya berikan contoh. Jadi kalau adraka, daraka itu tahu. Sama dengan alima. Adraka memberitahu. Ya. Kemudian nomor 3. Iktasyafa. Ini sama dengan ijtama. Jadi harfu ziyadahnya hamzah wa ta. Sama. Ada 2 huruf zaidahnya. Apa mujaratnya? Sama juga kebetulan. Kasyafa. Nomor 4 juga sama. Ishtaraka. Ya. Hamzah wasal dengan ta. Kemudian mujaratnya syaraka. Sekarang kita langsung ke nomor 5. Istakhraja. Ya. Istakhraja. Kebetulan di sini pakai ta ta'nis ini karena fa'ilnya muannas. Istakhrajatil lajnatu. Jangan kamu katakan di sini fa'ilnya dhamir mustatir tartirhu hiya, bukan. Ini fa'ilnya adalah al-lajnatu, ya, al-lajnah. Kita buang ta ta'nisnya, tinggal istakhraja. Berapa huruf? 5. 6. Kamu matematiknya gimana sih? Ngitung itu aja. 6. Hamzah, sin, ta, kha, ra, jim. Ada 6. 6. Berarti di sini ada berapa tambahannya? Salasah. 3. Ya. Apa mujaratnya? Koroja. Aja. Araja. Ya. Jadi di sini sudah belajar ada penambahan dengan 3 huruf. Hamzah, sin, ta. Hamzahnya hamzah wasal. Semuanya berada di awal, ya. Sebelum kosakata mujaratnya. Ghafara tambah dengan hamzah sin, ta gimana? Istaghfara. Udah jadi bahasa Indonesia istighfar itu ya. Istaghfara gitu ya. Nah, ini jadi udah kita tahu ya, ada yang tambahannya 1, ada yang tambahan 2, ini contohnya sampai 3 macam gitu. Kemudian ada dengan tambahan 3. Kemudian apa lagi yang kamu lihat nomor 1 sampai nomor 5? Itu semuanya fi'il madhi. Coba kita cek nomor 6 sampai nomor 9. Fi'il apa semuanya? Yajtami'u, keadaan. Yajtami'una. Mudhari. Tata'allaqu, uqaddimu, nataqi fi'il mudhari. Mudhari. Sekarang bagaimana Mudhari. lagi kita mengatakannya dalam fi'il mudhari? Kita kembalikan nonnya sehingga menjadi yajtami'una. Ya. Sekarang kalau yajtami'una saya tanya, ini fi'il mujarad atau mazid? Mazid. Mazid. Ma harfu Mazid. ziyadah. Ta. Ta. Ya. Apakah cukup tak? Ini mazid biharfin, biharfain atau bisalah sati ahruf? Biharfain. Biharfain dari mana biharfainnya? Kan pusing lagi. Satu saja. Satu lagi gitu ya. Karena ilmunya belum mantap ya, ragu-ragu. Ya. Apa kuncinya? Untuk menetapkan apakah itu mana huruf zaidahnya, bagaimana caranya? Tahu fi'il madinya. Kembalikan ke fi'il madi. Apa fi'il madi dari yajtami'u? Kita buang aja wawunya dulu gitu. Yajtami'u. Berarti benar. Ijtama. Jadi benar 2 gitu. Tapi yang mana gitu. Kamu tuh udah benar. Tapi dari mana huruf 2-nya? Enggak tahu gitu. Ya. Cuma saya tadi bukan menjebak ya.
Tapi memberikan penekanan di sini. Jangan nanti ya jitamiu kamu buat. Oh huruf ziyadahnya ya dengan tak gitu. Ingat, ya itu kan huruf mudhara'. Dia bukan huruf ziyadah. Itu ya itu penanda walaupun memang ditambahin di situ. Tapi nggak bisa dikategorikan. Untuk fi'il mazid dia tidak bisa dikatakan huruf ziyadah. Maka sebaiknya apa? Anda juga harus kembalikan dulu ke madinya. Ijtama'a. Karena nanti ada yang udah hamzahnya itu gitu. Gak ada hamzah. Sekarang tata'allaku. Fi'il mudhari'. Apa madinya? Allaqa. Ma harfu ziyadah. Harfun atau harfani. Fine. Harfain. Ya. Mahuma. Ta wa kadzalika tasydid. Ya. Ta dan tasydid atau ta dan tad'if. Di mana letak ta? Di awal fi'il. Di mana letak tad'if? Pada ain fi'il. Ta'allaq. Apa mujaratnya? Alaqa. Alaqa atau aliqa? Alaqa itu udah mazid lah gitu. Alaqo. Ya, nanti kamu cari. Saya kadang-kadang nggak mau nunjukin gitu. Cuma untuk melatih Anda cari lihat kamus itu alaqa atau aliqa. Harus pastikan. Ya. Supaya terbiasa lihat kamus. Sudah. Karena nomor 8. Uqaddimu. Ini fi'il mudhari. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya ana. Enak aja lo, mana ada ana di situ. Dhamir mustatir. Iya, nggak boleh. Cepet-cepet begitu. Mana nggak ada ana di situ. Jadi dhamir mustatir takdirnya yang ana. Ana. Kamu tuh kepengennya buru-buru aja gitu. Kadang dosennya juga gitu ya. Kadang dosennya juga gitu ya. Tapi kalau orang sorof nahu gitu nggak mau begitu gitu ya. Apa madinya? Qaddama. Qaddama. Kam harfan ziyadatuhu. Wahid. Apa? Wahid. Wahid atau harfun. Ya, harfun. Ya. Ma harfu ziyadah. Tasydid. Tasydid. Ya, jadi ini ketemu ya. Tadi ya jitamiu udah jelas. Mazid biharfain. Tata'allaku mazid biharfain tapi jenis huruf tambahannya beda. Ya, tak dengan tasydid. Kalau ini tambah lagi. Kalau tadi kan adraka hamzah huruf ziyadahnya. Kalau ini huruf ziyadahnya tad. Ya. Sekarang apa filenya? Saya nggak bosan-bosan itu supaya mantep gitu. Tuh kan masih mikir aja gitu ya. Kan udah spontan. Cepet-cepet dan 9. Apa? Nanti nanti jangan cepet-cepet. Ya seharusnya makin lama makin cepat, jangan lama-lama terus. Nggak berkembang dong.
Ayo, apa? Damir Kalau- mustatir takbiruhu Ketuhu nahnu. Iya, kalau bisa cepat ngapain dilambat-lambatin? Yang salah itu apa? Sudahlah cepat-cepat salah. Tapi kalau dia cepat-cepat betul kan nggak apa-apa. Ya. Sekarang kalau ditanyakan di sini, naltaki kira-kira apa huruf ziyadahnya? Kam harfan. Maka otak Anda bekerja gitu. Ngapain? Pindahkan dulu ke fi'il Fi'il madhi. Apa fi'il madhi. madhinya? Iltaqo. Iltaqa. Jadi apa huruf ziyadahnya? Hamzah wa ta. Jadi sama aja ya dengan ijtama'a ya. Itu bedah dari kosakata yang ada dalam teks. Tapi itu belum cukup. Kita kaji dulu kaidahnya. Al-fi'lul mazid huwa mazida. Ya. Zida itu udah bentuk majhul namanya ya. Fi'il mabni lil majhul. Seperti dengan kataba menjadi kutiba. Tapi kalau zada menjadi zida. Qala menjadi qila. Ya, itu sama ya. Mazida ala hurufihil asliyati harfun atau harfani atau salah satu ahruf. Jadi yang dikatakan fi'il mazid adalah segala sesuatu itu maksudnya fi'il yang ditambah ke huruf aslinya baik 1, 2, dan 3. Al-fi'lus sulasi mazid. Ya. Fi'il mazid itu tadi 2 lagi. Ya. Karena mujaradnya 2, maka fi'il mazid juga ada 2. Ada sulasi mazid. Kalau dia sulasi mazid, ada 3 macam. Bisa mazidnya biharfin, biharfain, atau bisalah sati ahruf. Kalau dia fi'il rubai, nah, karena kita tahu kata kerja itu paling sedikit 3, paling banyak 6, maka tiba di rubai mazid, maka dia hanya 2 kemungkinan saja, biharfin atau biharfain saja. Karena hanya bisa 4 tambah 2 dan 4 tambah 1. Kalau 3 bisa 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Jadi batasnya 6. Nggak ada 3 tambah 4. Atau 4 tambah 3, nggak ada. Gitu ya. Kemudian apa lagi kaidah yang ketiga? Ini yang kita singgung tadi. Takunu at-taghayyuratu fi siyaghil af'alil mujarrad ilal mazid. Maka perubahan bentuk fi'il dari mujarrad ke mazid laha taghayyuratun fil makna. Maka dia juga memiliki perubahan makna. Tadi ya, bisa dari muta'adi ke lazim, bisa juga terbalik dari lazim ke muta'adi. Contoh, kharaja, apa artinya kharaja? Keluar. Keluar. Akhraja, apa artinya? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Kalau kharaja lazim atau muta'adi? Lazim. Lazim. Akhraja jadinya Mutadi. ya. Jadi kalau misalnya kharaja talibu minal fasli. Mahasiswa itu keluar dari kelas. Tapi dosennya ngomong gini, akhrajitu at-taliba minal fasli. Qalal ustaz, guru ngomong, aku mengeluarkan mahasiswa dari kelas karena dia nakal. Nah, dia merokok. Biasanya gitu ya. Dah, jadi beda ya. Kharaja dengan akhraja. Apa arti karuma? Karuma, apa artinya? Mulia. Apa artinya akrama? Memuliakan. Memuliakan. Karuma mulia. Keluali aku mulia. Sudah. Jadi ada 3 kaidah yang harus Anda pahami di sini. Sekarang kita masih ada waktu. Kita sampai jam 16.20, 16.40. 20 ya. Enggak apa-apa, sedikit kita
nggak usah semua, satu kolom aja gitu. Paling ini sini ya. Kamu saja. Bahasa. Salah bahasa. Ngomel, boleh ngomel, waktu yang harus ngomel. Ya makanya kalau mahasiswa jangan ngomel. Yang ngomel dibatasi. Ya. Tapi enggak, kalau saya enggak pernah. Cuma sama aja saya kalau udah ini gitu ya. Kaidah yang 3 tadi, maka di sini karena dikatakan tadi ada fi'il sulasi mazid, ada fi'il rubai mazid. Gitu. Maka ini kolom 1 itu adalah sulasi mazid. Sulasi mazid itu ada yang biharf. Nah, ini kolom 1 nih biharfin. Kolom 2 biharfain. Kolom 3 bisa sati haruf. Uji banyak gitu ya. Kan rubai. Ya, ini auzan rubai mazid. Nanti boleh lihat gitu. Ada auzan rubai mazid biharfin. 1 ya. Ada mazid rubai mazid biharfain. Nah, itu dari segi pola. Baru di bawahnya masalah makna tadi yang kita perubahan-perubahan makna. Jadi ini pelajaran masih panjang. Cukup 1 aja dulu. Apa? Sulasi mazid biharfin. Nanti lanjutkan. 1 dulu kita kenal. Sampai 10 menit deh. Ya. Kalau ini sulasi itu berasal dari mujarat, ini pola mujaratnya kan kita tahu. Ada pola ala, ada fa'ila, ada ngantuk ya? Siap tidak Ustazah? Saat safara itu kan udah 1 huruf, tambahannya adalah alif. Di mana letak alifnya? Terletak sesudah fa fi'il. Ya. Fa'ala. Kemudian ada penambahan 1 huruf dengan tasydid tadi. Ini sudah kita bedah tadi, yaitu fa'ala. Artinya didabelkan ain fi'ilnya menjadi fa'ala. Jadi fi'il sulasi mazid biharfin ada 3 macam. Ada penambahannya dengan hamzah, ada penambahannya dengan alif, ada penambahannya dengan tasydid atau tad'if. Sekarang bagaimana pola mudhari'nya? Nah, ini udah ada, ini pola semua nih. Af'ala yuf'ilu. Ya. Apa amarnya? Af'il. Disinilah baru hamzah yang berharakat fathah untuk fi'il amar. Kalau dia disulasi kan nggak ada. Cuma ada uf'ul. Apa lagi? If'il, if'al. Kan begitu. Hanya u dengan i. Yang ada a itu pasti rubai. Tahu sulasi mazid biharfin. Ya. Fa'ala. Apa mudhari'nya? Yufa'ilu. Nah. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Kan kita buang huruf mudhara'ah, disukunkan huruf akhir. Bisa dibaca enggak? Bisa. Jadi enggak perlu ada huruf tambahan. Jadi sehingga menjadi fa'ala yufa'ilu fa'il. Begitu juga pada fa'ala yufa'ilu fa'il. Paham ya? Jadi ini baru namanya mazid biharfin. Ya. Nah, ini bisa berasal dari kosakata yang ada kemungkinan. Maka saya tadi bertanya, apakah harakat ainnya fathah kah, kasrah kah, atau dhammah kah? Gitu. Maka itu dipastikan ke kamus gitu ya. Jangan nunggu dari dosen aja. Ya, mungkin dosen lupa juga gitu ya. Jadi Anda harus nggak apa-apa dalam hal ini. Saya nggak percaya sama dosennya. Boleh aja begitu. Maka Anda lihat kamus gitu. Ya karena dosen apalagi udah tua suka lupa gitu ya.
Ini contoh. Pada kata af'ala ada aslama, yuslimu, aslim. Ya. Apa mujarad dari aslama? Ayo. Itu kan mikir. Salamakah, salimakah, salumakah? Salimah. Nah, itu dia. Salima gitu ya. Sekarang apa artinya salima? Masa orang Islam nggak tahu arti salima? Memberi salam bukan? Hei, itu salama. Menyelamatkan. Selamat. Selamat. Selamat sejahtera. Sekarang apa arti aslama? Menyelamatkan. Selamatkan. Menyelamatkan, mensejahterakan. Nama agama kita masdarnya. Apa masdarnya? Islam. Jadi apa arti Islam? Agama yang selamat. mensejahterakan. Jadi salahlah pandangan orang. Islam itu radikal, Islam itu radikul gitu ya. Para Islam itu konsepnya menyejahterakan umatnya. Nggak ada Islam itu menyengsarakan umatnya. Jadi jelas itu fitnah. Nah, Fitnah itu lebih kejam dari ada pembunuhan. pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal Qatli. qatli. Ya. Fa'ala. Contoh syahada. Apa mujaratnya? Syahada, syahuda, syahida. Gitu. Syahidah. Syahida juga kebetulan ya. Kalau di kalama, apa mujaratnya? Kalama, kalima, kaluma. Kalau ragu saya nggak akan tunjukkan, cari. Belajar. Ya. Sudah. Coba perhatikan mudhari'nya semua. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Apa yang aneh di sini pada fi'il mudhari'nya, pada fi'il rubai? Sulasi mazid biharfin. Huruf mudhara'ahnya semuanya berharakat dhammah. Selama ini kemarin kan kataba yaktubu. Ya. Karuma yakrumu. Laiba yal'abu. Semuanya fathah. Termasuk rubai mujarrad juga. Dah raja apa kemarin? Mudhari'nya yudahri. Jadi semua fi'il kalau berjumlah 4 pasti mudhari'nya huruf mudhara'ahnya berharakat dhammah. Pastikan itu mantap, nggak ada keraguan di situ. Nah, milahun nadar sunnah hadal yaum lebih. Oh ya 10 menit pas ya. 10 menit pas. Ya. Kan memang antum ustazah keren. Ya. Ya. Suara saya habis ini harus Anda tolong dengan mengulang pelajaran kembali supaya menjadi milik Anda. Jangan milik saya semua gitu. Kalau saya sih nggak perlu lihat buku lagi, udah ingat di kepala gitu. Jadi kalau Anda, karena ini hal baru, tentu hafal kaji karena diulang. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Ilahuna naftatim darsana hadzal masa bihamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alakum minal fahimina fahman jayyida. Amin. Amin. Afwan Ustazah. Saya doakan apa yang saya berikan itu menjadi milik Anda. Jangan kembali kepada saya. Amin. Amin. Doain saja. Ya. Ya, tapi ada syaratnya. Harus kamu pelajari lagi. Baik, siap. Kalau nggak dipelajari nggak bakalan Anda miliki. Gitu. Saya tutup. Stop share. Ya. Udah kurang orangnya enggak? Kok jadi 15 gitu. Alhamdulillah Ustazah. Ada yang Ada yang keluar. mati ustazah laptopnya. Ada yang mati, ada yang apa, terserahlah.
Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Mengetahui. Ya, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi Ilaliko wabarakatuh. saja. Waalaikumsalam. Syukran, Ustazah. Ya. Jazakallah.